Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi ekonomi kelas 11, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sultan Satria Bagus Wicaksono dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gending. Oke, poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu 1. Menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. 2. Mengidentifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 5. Mengidentifikasi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, menganalisis lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang terjadi antara satu negara dengan satu negara atau beberapa negara sekaligus. Kerjasama ekonomi ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan di masing-masing negara dalam aspek bidang ekonomi. Oke, yang kedua, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama di bidang ideologi. Kerjasama diselenggarakan dengan maksud supaya dapat saling memahami sehingga meminimalisir kesalahpahaman akibat ideologi. Dengan bekerja sama, maka akan muncul saling menghormati perbedaan landasan atau falsafah negara. Yang kedua, di bidang politik. Masing-masing negara memiliki kepentingan politik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik, maka diadakan kerjasama. Manfaat kerjasama diantaranya adalah meredakan atau meminimalisir konflik di bidang politik dengan berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing negara. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Dengan adanya kerjasama akan memicu munculnya kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dapat berwujud perdagangan antar negara tersebut. Yang keempat, bidang sosial budaya. Masing-masing negara memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Meski ada kemiripan, namun tidak ada rasa yang sama persis. Kerjasama dapat saling dilengkapi, namun tetap berpedoman pada kepribadian bangsa masing-masing. Selanjutnya, di bidang pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia menjalin hubungan internasional atau hubungan antar bangsa. Indonesia melaksanakan kebijakan tersebut dalam wujud hubungan luar negeri. Di bidang pendidikan, saling bertukar pelajar dan mahasiswa untuk menimba ilmu, sehingga membawa dampak positif bagi negara. Pengiriman guru ataupun dosen untuk tugas belajar. Selanjutnya, di bidang kesehatan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi, terutama teknologi kesehatan. Saling membantu dalam hal medis, seperti peralatan medis, obat-obatan, serta perkembangan yang terjadi pada dunia medis. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi beberapa macam yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Contoh kerjasama ekonomi internasional secara bilateral adalah kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama itu dikenal dengan Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation atau JTF-FC yang melakukan pertemuan pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2011 JTF-EC menjadi Working Level Task Force Meeting atau WLTFM yang dilaksanakan di Bali. Bentuk kerjasama internasional dilakukan seperti melakukan pertukaran antar kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan
antar negara pada suatu wilayah kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama ini adalah terbentuknya APEC, NAFTA, dan ASEAN. Ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Contoh kerjasama ini adalah IMF, ILO, PBB, dan yang lainnya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional. Bentuk kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh dari kerjasama ini adalah ASEAN dan Uni Eropa. Oke, yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini adalah tidak adanya batasan pada wilayah dan hubungan internasionalnya saja, tetapi kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh dari kerjasama ini adalah OPEC. Selanjutnya yaitu Lembaga Kerjasama Internasional. Ya, Lembaga Kerjasama Internasional merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi bersama. Salah satunya adalah IMF atau Dana Moneter Internasional. Merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman dana kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis. Ya, berikut adalah contoh lembaga ekonomi internasional. 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini dibentuk untuk 1. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 2. Membangun kerjasama di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. 3. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Dan yang terakhir, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Yang kedua, lembaga ekonomi yang kedua, AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini dibentuk untuk 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi di negara-negara anggota ASEAN agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Nah, dalam perkembangannya kini, ASEAN telah meresmikan AFTA serentak di seluruh kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2015. Dengan demikian, diharapkan setiap negara akan mendapatkan keuntungan dengan penetapan AFTA 2015. Karena tidak ada bea masuk barang produksi, setiap barang produksi dari negara-negara anggota AFTA. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang berikutnya yaitu APO atau ASEAN Productivity Organization. Nah, ini dibentuk untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. Nah, dan masih banyak lagi lembaga yang lain, tetapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian materi ekonomi tentang kerjasama ekonomi internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.